Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuratul Hasanah. Saya di sini bertugas materi kuliah kewarganegaraan tentang otonomi daerah. Yang pertama yaitu kesalahpahaman otonomi daerah. Otonomi daerah diharapkan dapat menjadi salah satu pilihan bijaksana nasional yang dapat mencegah kemungkinan terjadinya disintegrasi nasional. Otonomi daerah merupakan sarana yang secara politik ditempuh dalam rangka memelihara keutuhan negara bangsa. Otonomi daerah dilakukan dalam rangka memperkuat ikatan semangat kebangsaan serta persatuan dan kesatuan di antara segenap warga bangsa. Dengan Undang-Undang OTDA, daerah bertanggung jawab memelihara negara kesatuan Republik Indonesia. Karena tuntutan tanggung jawab tersebut, daerah tidak diberi peluang untuk mengambil inisiatif kebijakan yang sekiranya akan merugikan kepentingan pemerintah nasional di Jakarta. Kebijakan otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 memberikan otonomi yang sangat luas kepada daerah, khususnya kabupaten dan kota. Hal itu ditempuh dalam rangka mengembalikan harkat dan martabat masyarakat di daerah, memberikan ruang pendidikan politik dalam rangka peningkatan kualitas demokrasi di daerah, meningkatkan efisien pelayanan publik di daerah, meningkatkan percepatan pembangunan daerah, dan pada akhirnya mampu menciptakan cara pemerintahan yang baik atau good governance. Pertama, otonomi dikaitkan semata-mata dengan uang. Sudah sangat lama berkembang dalam masyarakat suatu pemahaman yang keliru dengan otonomi daerah, yaitu berotonomi daerah harus mencukupi sendiri segala kebutuhannya, terutama dalam bidang keuangan. Hal itu muncul karena ucapan yang dimunculkan oleh Wayong pada tahun 1950-an bahwa otonomi identik dengan autonomy. Ungkapan seperti ini sama sekali tidak dapat dipertanggungjawabkan. Tidak ada yang menafikan bahwa uang memang merupakan sesuatu yang mutlak, namun uang bukan satu-satunya alat dalam menggerakkan roda dalam pemerintahan. Kata kunci otonomi daerah adalah kewenangan. Dengan kewenangan, uang akan bisa dicari, dan dengan itu pula pemerintah, termasuk pemerintahan daerah, harus mampu menggunakan uang dengan bijaksana, tepat guna, dan berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Kedua, daerah belum siap dan belum mampu. Munculnya pandangan ini merupakan pandangan yang keliru karena sebelum otonomi daerah yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diterapkan, pemberian tugas kepada pemerintah daerah belum diikuti dengan pelimpahan kewenangan dalam mencari uang dan subsidi dari pemerintah pusat. Begitu juga, tak ada alasan untuk tidak siap dan tidak mampu karena pemerintah daerah sudah terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam waktu yang sudah sangat lama dan berpengalaman dalam administrasi pemerintahan. Ketiga, dengan otonomi daerah, maka pusat akan melepaskan tanggung jawabnya untuk membantu dan membina daerah. Pendapat ini sama sekali tidak benar. Bersamaan dengan kebijakan otonomi daerah, pemerintahan pusat tetap harus tugas dan bertanggung jawab untuk memberi dukungan dan bantuan terhadap daerah, baik berupa bimbingan teknis penyelenggaraan pemerintahan kepada personel yang ada di daerah, ataupun berupa dukungan keuangan. Hal itu sama sekali tidak mengurangi makna otonomi dalam kerangka negara kesatuan. Otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 322 Tahun 2004 menganut falsafah yang sudah sangat umum dikenal sebagai negara, yaitu no mandate with your funding. Tak ada mandat tanpa dukungan dana. Artinya, setiap pemberian kewenangan dari pemerintah pusat kepada daerah harus disertai dengan dana yang jelas dan cukup. Apakah itu berbentuk dana alokasi umum atau biasa disebut dengan DAU, atau dana alokasi khusus DAK, serta bantuan keuangan yang lainnya. Misalnya, kalau terjadi bencana alam yang sangat mengganggu roda perekonomian daerah. Keempat, dengan otonomi daerah, maka
Daerah dapat melakukan apa saja. Hakikat otonomi memberikan kewenangan keadaan pemerintah daerah untuk kreatif dan inovatif dalam rangka memperkuat negara kesatuan Republik Indonesia dengan berdasarkan norma kepatutan dan kewajaran dalam sebuah tata kehidupan bernegara. Daerah dapat menempuh segala bentuk kebijakan apa saja selama tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku secara nasional. Di samping itu, kepentingan masyarakat merupakan landasan yang paling utama dalam mengambil kebijakan. Bukan sebaliknya, pemerintah daerah mengambil langkah kebijakan dengan mengabaikan berbagai aturan dan norma yang berlaku. Kelima, otonomi daerah akan menciptakan raja-raja kecil di daerah dan memindahkan korupsi ke daerah. Pendapat seperti ini dapat dibenarkan apabila pemerintah daerah bermasyarakat dan dunia usaha di daerah menempatkan diri dalam rangka sistem politik masa lalu, Orde Baru yang syarat korupsi, kolusi, nepotisme, dan segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang lainnya untuk menghindari praktek kekuasaan tersebut. Pilar-pilar penegakan demokrasi dan masyarakat madani seperti partai politik, media massa, komisi pemberantas korupsi, komisi ombudsman, komisi kepolisian, komisi kejaksaan, dan LSM yang mengawasi praktik korupsi. Lembaga legislatif dan peradilan dapat memainkan perannya sebagai pengawas jalannya pemerintahan secara optimal. Selanjutnya, otonomi daerah dan pilkada. Gelombang protes semakin menunjukkan tendensinya elemen masyarakat dari seluruh lapisan membanjiri media sosial. Tidak kurang dari 5 petisi dengan isi yang sama ikut meramaikan aksi protes warga. Hingga hari ini telah terhimpun lebih dari 12.000 warga ikut mendatangi petisi. Lembaga negara Dewan Perwakilan Daerah berada dalam warisan warga yang turut melakukan protes. Dan yang mengejutkan, para kepala daerah yang berada dalam asosiasi pemerintahan kabupaten seluruh Indonesia juga menandaskan sikap politik serupa. Kesemua protes itu ditujukan kepada DPR RI yang saat ini sedang membahas RUU Pilkada. Jika anggota DPR tetap menutup telinga akan maraknya aksi protes masyarakat, maka sebaik apapun undang-undang yang dihasilkan akan kehilangan legitimasinya. Bahkan tidak mungkin undang-undang ini akan jadi pajangan dan tidak akan dilaksanakan. Indikasi sudah nampak dengan sikap yang ditunjukkan pengurus Partai Demokrat dan Partai Gerindra Jawa Barat yang menolak usulan RUU Pilkada. Hal ini sebagai penanda aspirasi dan kepentingan daerah tidak sejalan dengan kepentingan para politisi di tingkat pusat, sedangkan pelaksanaan undang-undang ini akan diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing. Inilah mengapa otonomi daerah dan pilkada saling berhubungan. Selanjutnya, kelemahan dan kelebihan prioritas pembangunan daerah. Memasuki bagian kelebihan yang pertama dari otonomi daerah adalah masalah prioritas di dalam pembangunan sehingga lebih tepat sasaran. Karena apabila diatur oleh pemerintah pusat, dikhawatirkan akan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, aspirasi yang diinginkan dan juga kebutuhan masyarakat itu sendiri. Dengan adanya otonomi daerah, juga pemerintahan pusat bebas mengatur dan menyesuaikan pembangunan berdasarkan kondisi daerahnya. Sebagai contoh, jika sedang bagus di bagian perkebunan, maka pembangunan akan diprioritaskan di bagian perkebunan. 2. Tentang kelebihan otonomi daerah. Pembangunan daerah lebih maju. Hal ini terjadi karena adanya peningkatan pelayanan dan juga kesejahteraan, sehingga pembangunan daerah yang terkait akan lebih maju. Peningkatan pembangunan yang lebih tetap sasaran mengakibatkan pelayanan dan kesejahteraan. Sebagai contoh, kebijakan pembangunan akan lebih diutamakan bagian perairan dan perikanan. Dengan begitu, peningkatan kesejahteraan meningkat. Dengan memberikan hak dan wewenang dari pemerintah daerah ke bagian yang sedang banyak sumber daya dan memenuhi kebutuhan pasar pun tidak menutup kemungkinan bahwa daerah tersebut akan lebih maju. Ketiga, mengatur pengelolaan sendiri. Dengan adanya otonomi daerah, juga sebuah daerah memungkinkan pengaturan pengelolaan sumber dayanya sendiri. Berdasarkan potensi masing-masing, pengelolaan dapat disesuaikan sehingga tidak ada daerah yang memaksakan melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kemampuannya. Biasanya, daerah yang banyak tenaga sumber daya alam lebih berkontribusi dalam pembangunan nasional. Baik pada tahun yang sama ataupun berbeda, pengeluaran dan penerimaan dalam pembiayaan harus dikelola sendiri. 4. Kerjasama lebih terjalin. Pemerintah merupakan instansi milik negara yang dekat dengan rakyat, sehingga dengan adanya otonomi daerah, aspirasi akan mudah tersampaikan dari masyarakat.